Kalau kita tidak punya ijazah asli memang sulit saya katakan. Hanya kalau punya ijazah asli kita bisa nunjukkan dan itu mudah. Tapi kalau kita nggak punya memang kita butuh semua instrumen. Saya katakan tadi survei kita butuh, buzzer kita butuh, Sylvester kita butuh. Ada kader dari Demokrat ya, Yan Harahap malah mengatakan bagus menurut saya daripada Jokowi melakukan insinuasi ya, menuding-nuding gini, tunjukkan saja ijazah asli. Nah itu cerdas itu. Jokowi itu nggak percaya sama Roy Suryo, makanya dia nggak mau tunjukkan. Nah gimana kalau Mas Ade aja, datang ke Solo, lalu dititipin oleh foto resolusi tinggi dari Roy Suryo, ijazahnya. Lalu, Pak, saya mau lihat ijazah Pak, lalu difoto. Foto yang benar dengan resolusi tinggi. Hasilnya kasihkan ke Mas Roy untuk diteliti. Mabes Polri nunjukkan loh, itu ijazahnya Jokowi enggak? Enggak gini, ketika... Loh, enggak, itu ijazahnya Jokowi enggak yang ditunjukkan Mabes Polri? Lah kalau enggak tahu enggak usah ngomong. Loh kok enggak usah ngomong? Iya lah, kalau enggak tahu ngomong. Ini kan berawal kan sebenarnya adalah berawal dari ya sok lah tinggal tunjukin ini aja gitu loh. Nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Itu UGM itu ada. Di gelar perkara itu saya sendiri yang bertanya. Ada permintaan teman-teman tunjukkan ijazahnya. Saya sampaikan, kalau saya tunjukkan ijazah itu saat ini, apakah ada yang menjamin perkara ini berhenti? Ya memang tidak bisa seperti itu dong Pak. Betul. Masa Anda mengharapkan pasti orang setuju? Semua Kalau Anda ngomong gitu, jawaban mereka apa? Diam semua. Jangan Anda bicara, kami diam. Gelar perkara ini menunjukkan fakta, kebenaran materialnya. Masa pakai jika? Lucu kan? Masa polisi ini pimpinan-pimpinan jika dibuka di SIM, masa begitu? Orang polisi, ada orang ditanya, ada SIM nggak? Anda punya SIM nggak? Punya. Mana? Tanyakan yang buat SIM-nya. Kan nggak lucu. Serius. Pakar hukum tata negara Refli Harun dan seluruh orang waras di permukaan bumi pasti setuju memiliki logika yang sama bahwa kalau tidak memiliki ijazah asli ya sulit. Harus sibuk membuat drama dan alibi bagaimana caranya agar ijazah tidak diuji. Gugatan yang menyoal ijazah dipaksa hentikan, yang menggugat harus dipenjara, harus menuduh sana-sini sebagai dalang biar mengalihkan isu. Padahal maksud utamanya menghindari pembuktian keaslian ijazah. Ya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini. Makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu. Dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi. Ini banyak nih PR-nya Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, menunjukkan siapa yang dimaksud. Berarti banyak banget dong tugasnya Pak Jokowi. Satu lagi yang menarik, saya baca ya nih Pak Syarif, tolong dikoreksi. Ada kader dari Demokrat ya, Yan Harahap malah mengatakan bagus menurut saya daripada Jokowi melakukan insinuasi ya, menuding-nuding gini, tunjukkan saja ijazah asli. Nah itu cerdas itu. Melemparkan. Ya harusnya yang menuduh ijazah palsu ini menunjukkan ijazah yang palsu itu mana. Di perdata gitu. Jadi Anda yang mendalilkan, Anda yang membuktikan. Itu udah berlaku umum gitu loh. Harus membuktikan. Aduh gimana. Kalau kita tidak punya ijazah asli memang sulit saya katakan. Hanya kalau punya ijazah asli kita bisa nunjukkan dan itu mudah. Tapi kalau kita nggak punya memang kita butuh semua instrumen. Saya katakan tadi survei kita butuh, buzzer kita butuh, Sylvester kita butuh. Kemudian karena itu menurut saya untuk menyelesaikan ini semua, saya yakin Pak Jokowi ada ijazah asli ya. Tetapi saya kan belum bisa yakin kalau belum lihatnya sendiri. Sylvester kuyu sayang ya kan. Tolong rayu Pak Jokowi, tunjukkan ijazah aslinya. Oke, kalau gitu. Saya orang besar apa-apa tuh akan hilang sendiri. Nah, Mas Ade kalau gitu. Berulang kali, tapi tidak ke Roy Suryo. Ya. Roy Gelar Suryo perkara itu, saja nggak ditunjukkan, Mas. Roy Suryo itu melihatnya dari online tadi. Boleh ya. Gelar perkara saya usul. Ini usul cerdas. Usul cerdas. Apa Bang? Begini, saya kira Pak Jokowi itu nggak percaya sama Roy Suryo. Makanya dia nggak mau tunjukkan. Nah gimana kalau Mas Ade aja, datang ke Solo, lalu dititipin oleh foto resolusi tinggi dari Roy Suryo. Ijazahnya. Lalu Pak, saya mau lihat ijazah Pak, lalu difoto. Foto yang benar dengan resolusi tinggi. Hasilnya kasihkan ke Mas Roy untuk diteliti. Ijazahnya beda. Saya punya ijazah tahun 85 dari kakak angkatan saya, beda banget dengan ijazah dia. Itu ijazah Jokowi bukan? Makanya ijazah Jokowinya mana? Ijazahnya Jokowi nggak pernah ditunjukkan ke publik. Kalau buat saya,
itu omong kosong. Kecuali Anda bisa menunjukkan sebuah bukti, entah apa. Untuk mengatakan buktinya, Mas. Apa misalnya? Ya buktinya banyak. Apa? Artinya gambar ijazah itu yang ditunjukkan oleh Mabes Polri. Tanggal 22 itu Mabes Polri nunjukkan loh. Itu ijazahnya Jokowi enggak? Enggak gini, ketika... Loh, enggak, itu ijazahnya Jokowi enggak yang Saya ditunjukkan enggak Mabes tahu. Polri? Lah kalau enggak tahu enggak usah ngomong. Loh kok enggak usah Loh ngomong? iya lah kalau enggak tahu ngomong. Ini kok otoriter. Kalau dari sisi hukum, kita harus lihat bahwa ijazah Jokowi itu pernah ditampilkan di publik berupa fotokopi oleh Dirtipidum tanggal 22 Mei. Kalau ijazah itu dikatakan bukan ijazah Jokowi, maka Dirtipidum berarti membuat hoax. Karena itu kita harus pegang itu sebagai ijazah Jokowi, walaupun anehnya yang ditampilkan foto saya ini yang ngawur ini. Oke. Mas Ade Armando dan Sylvester datang ke Solo, minta Pak Jokowi press conference menunjukkan ijazahnya. Pak, daripada kita berdebat terus Pak, ya kan? Apakah Roy Suryo itu benar atau tidak, rakyat Indonesia percaya atau tidak, lebih baik Bapak tunjukkan. Oke. Apakah kalau kemudian memang ijazahnya benar-benar asli, saya akan hormat dan berhenti saya akan ngomong soal ijazah ini. Mas Roy pun akan berhenti juga kalau seandainya memang asli. Tapi kalau palsu, ya jangan dilarang rakyat Indonesia untuk yang namanya melakukan people oversight. Iya. Ya kan? Oke. Kalau gitu, karena ini bagian dari yang namanya kedaulatan rakyat. Hak untuk mengetahui dokumen publik yang dilakukan atau digunakan pejabat publik. Pintu gerbang pertamanya kan memang polisi, dari polisi kirim ke jaksa, nanti ke hakim. Tapi hari ini kan kalau kita lihat ini kan masih ada nih, kenapa nih sampai timbul udah ada dugaan ijazah palsu, terus ada laporan pencemaran nama baik, terus ada penghasutan. Ini kan berawal kan sebenarnya adalah berawal dari ya sok lah tinggal tunjukin ini aja gitu loh. Nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Dan itu apalagi di tahun-tahun yang untuk angkatannya Pak Jokowi itu nggak banyak orang yang menjadi mahasiswa, apalagi UGM. Pasti bangga banget gitu loh. Semua orang di warga kampung, warga komunitas segala macam pasti tahu. Loh, gue cah UGM loh. Api loh wong, gitu loh. Pinter loh wongnya, gitu loh. Itu kan udah pasti gitu loh. Jadi kenapa nggak dengan bangga untuk kita membuka secara terus terang. Jadi ada DPR, ada ombudsman. Tapi ijazahnya nggak dihadirkan. Kan berarti melecehkan lembaga-lembaga itu, Mbak. Oke, saya tanggapi. Gelar perkara itu yang kami pikir pada waktu kami diundang, ijazah asli ditunjukkan. Tidak. Bahkan UGM-nya sendiri tidak dihadirkan pada waktu bertemu kami. Sorenya ada UGM. Loh, kaget kita. Kita tahunya dari medsos itu. Kenapa nggak waktu ada kita itu UGM itu ada? Di gelar perkara itu saya sendiri yang bertanya. Ada permintaan teman-teman tunjukkan ijazahnya. Saya sampaikan. Kalau saya tunjukkan ijazah itu saat ini, apakah ada yang menjamin perkara ini berhenti? Ya memang tidak bisa seperti itu dong Pak. Masa Anda mengharapkan pasti orang setuju? Semua Kalau Anda ngomong gitu, jawaban mereka apa? Diam semua. Disaksikan semua Pak oleh ombudsman segala macam. Kenapa dia? Egy Sujana menyatakan jika tidak dihadirkan ijazah palsu tersebut ini nothing semuanya. Dan dia ingin walk out pada waktu itu. Saya di dalam Pak. Ya, saya di samping saya yang membacakan tilawah. Dan Anda bicara, kami diam. Gelar perkara ini menunjukkan fakta, kebenaran materialnya. Masa pakai jika? Lucu kan? Masa polisi ini pimpinan-pimpinan jika dibuka sisi, masa begitu? Harus ditunjukkan. Masa pakai teka-teki jika segala? Kenapa harus ada jika? Namanya pembuktian fisik dari satu benda itu kan visual, bukan audio. Kita selama ini kan disajikan audio. Katanya UGM begini, katanya ini begini. Ya kan? Contohnya orang nggak punya SIM ya. Orang polisi, ada orang ditanya, ada SIM nggak? Anda punya SIM nggak? Punya. Mana? Tanyakan yang buat SIM-nya. Kan nggak lucu. Seharusnya tunjukkan. Yuk kita bernalar sehat dan berlogika yang tajam. Pertama, mungkinkah ijazah asli dramanya seluar biasa ini? 2. Mungkinkah ijazah asli tapi yang punya ijazah kekeh tak mau menunjukkan ke publik, hanya mau dilihatkan ke wartawan tapi tak boleh difoto? 3. Mungkinkah ijazah asli tapi ketika diminta tunjukkan dia rela membayar banyak pengacara yang pasti mahal bayarnya, bahkan merawat banyak buzzer demi untuk menghalangi publik melihat ijazah yang diklaim asli itu. 4. Mungkinkah ijazah asli
ketika diperkarakan yang sibuk menunjukkan malah teman-teman yang katanya alumni padahal bukan ijazah mereka yang dipersoalkan. Kelima, mungkinkah ijazah asli ketika diperkarakan lebih sibuk menggalang dukungan pihak lain untuk membenarkan bahwa dia pernah kuliah ketimbang menunjukin ijazahnya? Yang keenam, mungkinkah ijazah asli ketika dipertanyakan dia malah merasa direndahkan dan dihina, padahal yang lain malah senang menunjukkan walaupun tidak diminta? Yang mau menambahkan silakan tulis di kolom komentar.